Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Lagu Misteri. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah. Kisah misteri kali ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian kedua, Pesugihan Keluarga Ningrat Extra Chapter. Malam itu seorang bayi yang akan melahirkan tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Seruan teriakan minta tolong terus didengungkan oleh seorang pria yang ternyata adalah suami dari wanita yang akan melahirkan tersebut. Bayi yang seharusnya dilahirkan di malam itu tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Yang tersisa hanyalah cairan darah yang terus-menerus keluar dari rahim wanita itu. Wajahnya pucat pasi, napasnya tidak lagi setenang kemarin hari. Efek diambil paksanya bayi dari perut si wanita itu membuat si wanita itu tidak sadarkan diri untuk beberapa saat. Suami dari wanita itu pun berlari ke arah rumah-rumah warga tak terkecuali juga rumah dari bapak dan ibu. Ia menggedor-gedor pintu sembari menangis dan berteriak minta tolong. "Tolong pak, tolong saya pak, bukakan pintunya." Bapak yang merasa empati dengan pria itu langsung keluar dari kamar. Namun sayangnya, ibu melarang pada bapak untuk mengurus urusan orang lain. "Pak, jangan, itu bukan urusan kita." "Tapi bu, dia minta tolong bu pada kita." Suara teriakan minta tolong itu terus digemakan oleh pria itu. Dia tidak menyerah untuk terus menggedor sampai bapak membukanya. "Tolong pak, anakku hilang pak." Dek, hati bapak langsung syok mendengar kalimat itu. Ibu menggeleng-gelengkan kepalanya seakan-akan memberikan tanda agar tidak membantunya. "Jangan pak, ini alas wingit. Tidak semua yang berada di tanah ini bisa diselesaikan dengan apa yang kita inginkan, Pak." Bapak menyadari perkataan ibuku. Ia kembali duduk sembari menunggu pria yang berada di depan rumah itu pergi dengan sendirinya. Namun yang mengejutkan adalah pria itu terus merengek dan minta bantuan pada bapakku agar mau membukakan pintunya dan segera membantunya. Alas wingit yang terkenal akan keangkerannya itu sudah lebih dulu dikenal sebagai hutan yang begitu mengerikan. Tapi anak yang akan lahir akan menghilang dalam satu malam bersamaan dengan para penghuni alas wingit itu berdatangan ke rumah orang yang akan melahirkan seorang bayi. Para penghuni alas wingit sendiri tidak bisa diprediksi jumlahnya. Mereka akan terus berdatangan sampai bayi itu benar-benar bisa didapatkannya. Setelah 1 jam lamanya, suara rengekan itu menghilang dengan sendirinya. Bapak dan ibuku pun keluar dari kamar untuk memastikan luaran rumah. Saat mereka berdua membukakan pintu, tiba-tiba sebuah tangan menarik paksa tangan ibuku hingga terjatuh. Untungnya saat itu ibu tidak sedang menggendong Mas Rardian. "Tolong aku, tolong. Kalau kau tidak mau, istrimu akan kuserahkan pada demit alas wingit tanah ini," ancam pria itu. Bapak yang melihat ibuku ditarik paksa hingga jatuh pun marah besar. Ia kemudian menendang kaki pria itu hingga tersungkur di lantai depan rumah. Ibu pun merintih kesakitan karena tarikan paksa dari pria itu hingga membuat pergelangan tangannya terkilir. "Apa yang kau lakukan pada istriku? Bukankah kau sendiri yang meminta agar kami tidak membantumu?" Pria itu terdiam. Ia kemudian menatap bapak dengan tatapan yang tidak biasa. Aura membunuhnya benar-benar tumbuh, seperti hendak mematahkan leher bapak dalam sekejap. "Akan kupastikan, jika anakmu akan lahir, penghuni dari alas wingit ini akan membawa anakmu, sebagaimana mereka membawa anak-anakku." Pria itu kemudian meninggalkan rumah, sembari menyumpahi bapak dan ibu dengan kalimat yang tidak layak. Mungkin ini adalah kesalahan bapak karena tidak membantu pria itu. Namun apa yang memang menjadi pilihan dari ibuku tidak selamanya salah. Bapak yang awalnya ingin membantu pria itu, namun dengan penolakan yang amat menyakitkan itu, akhirnya rasa empati yang tumbuh pun gugur karenanya. Hari berganti hari, bapak dan ibuku tidak lagi mendengar kabar pria itu. Bapak pikir pria itu sudah menghilang dan pergi dari desa.
Karena penasaran, Bapak dan Raden Kuncoro pun akhirnya menuju ke rumah itu. Namun saat mereka tiba di rumah pria itu, Bapak dan Raden Kuncoro mencium bau yang tidak sedap dari rumah itu. Baunya seperti bau bangkai yang sudah lama mati di rumah itu. Entah mengapa perasaan Bapak semakin tidak enak saat kedua mata Bapak menyaksikan sepasang sandal yang masih berada di hadapan rumah. "Mas, apa jangan-jangan?" ucap Raden Kuncoro dengan nada datarnya. Bapak pun akhirnya membuka pintu rumah, dan yang membuat Bapak semakin kaget, pintu rumah itu tidak dikunci sama sekali. Saat Bapak membuka pintu rumah, tiba-tiba ekspresi Bapak berubah total saat menyaksikan dua mayat sudah terkapar dengan pisau yang masih menempel di kedua lehernya. "Astagfirullah!" teriak Bapak. Raden Kuncoro yang menyaksikan itu langsung keluar rumah karena perutnya sangat mual akibat bau busuk dari kedua mayat yang diperkirakan sudah terkapar lama di rumah itu. Ia pun akhirnya muntah dan kepalanya menjadi pening saat mendapati bau busuk yang menyengat menusuk hebat di indera penciumannya. Bapak yang masih di dalam tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun segera keluar dan menuju ke rumah sesepuh desa itu. Tujuan Bapak adalah untuk meminta pada sesepuh dan para warga lainnya agar mau membantu menguburkan kedua mayat itu. Desa yang awalnya menjadi tentram, kini hawanya berubah menjadi sangat mencekam. Para warga juga enggan untuk mengurusi kedua jenazah itu, karena memang kejadian seperti ini sudah biasa. Saat dimana Bapak menemui sesepuh di desa itu, sesepuh itu seperti menolak untuk ikut campur dalam urusan yang berkaitan dengan alas wingit. "Aku tidak ingin ikut campur dengan hal ini. Sering terjadi tragedi semacam ini di saat puluhan burung walet berjatuhan tanpa sebab. Itu sebabnya aku sendiri tidak ingin ikut campur dengan hal-hal yang berkaitan dengan alas wingit." Karena tidak ada yang ingin membantu, akhirnya Bapak dan juga Raden Kuncoro yang mengurusi jenazah itu. Sedangkan ibuku dan juga Nyai Rati, mereka berdua mengurusi jenazah wanitanya. Bapak masih ada sedikit rasa empati. Ia tetap menjadikan hal ini sebagai pembelajaran baginya agar tidak terlalu bodoh amat terhadap permasalahan yang ada di desa itu. Setelah semua sudah siap, Bapak dan Raden Kuncoro segera menguburkan kedua jenazah itu di tempat yang berjauhan dengan desa. Setelah kedua jenazah itu dikuburkan dalam satu liang lahat, tiba-tiba angin berhembus dengan kencangnya. Raden Kuncoro yang menyaksikan itu seperti merasakan ada suatu kemarahan yang terjadi di sekitar alas wingit. Bapak pun meminta pada Raden Kuncoro untuk cepat-cepat mengubur kedua warga itu agar tidak ada lagi hal-hal yang aneh terjadi. Selesai mengubur kedua jenazah itu, Bapak dan Raden Kuncoro segera pulang ke rumahnya karena tugasnya sudah selesai dan tidak ada lagi hal-hal yang harus mereka lakukan. Mereka berdua segera bersih-bersih dan segera melanjutkan aktivitasnya kembali. Malam pertama saat tragedi kedua warga itu meninggal, ibuku tidak bisa tidur. Ia masih menyaksikan adanya kejanggalan yang terjadi pada perut dari wanita itu. Ibu akhirnya menceritakan pada Bapak terkait keanehan yang berada di sekitar rumah semenjak dua orang warga itu meninggal dunia. Hingga akhirnya ketika ibuku menceritakan hal itu pada Bapak, tiba-tiba pintu depan rumah digedor-gedor oleh seseorang. Bapak dan ibu yang mendengar suara gedoran pintu yang amat kencang itu langsung terkejut. Mereka berdua segera keluar kamar dan menuju ke bagian depan rumah untuk mengetahui siapa yang baru saja menggedor-gedor pintunya. Saat dimana mereka sudah membuka pintu depan, anehnya tidak ada satu orang pun yang berada di hadapan rumah. Namun keanehan terjadi saat lantai depan rumah sudah dipenuhi dengan langkah kaki bekas tanah kuburan. Ibu langsung ketakutan. Ia segera diminta Bapak untuk segera masuk ke kamarnya. Takutnya ada sesuatu hal yang tidak baik yang akan terjadi pada mereka berdua. Akhirnya mereka berdua pun kembali masuk ke dalam rumah dan mencoba untuk melupakan kejadian yang mengerikan itu. Malam kedua. Di malam kedua, Mas Radian selalu menangis tanpa sebab. Bapak merasa jika di sekitaran rumahnya ada yang mengganggu. Belum lagi kejadian malam kemarin sempat membuat geger keduanya karena suara gedoran pintu yang sangat kencang. Selain itu juga ada banyak jejak kaki bekas menginjak tanah kuburan yang tersebar di lantai depan rumah. Ibu mencoba untuk menenangkan Mas Radian, namun anehnya Mas Radian seperti diganggu oleh apa yang ada di sekitarnya. Bapak pun tidak tinggal diam. Ia pun segera mengambil air wudhu dan segera melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai, Bapak mengambil segelas air putih dan mengusapkannya di bagian wajah Mas Radian.
Bersamaan dengan itu, Mas Hardian bisa terdiam dan langsung tertidur. Bapak merasa ada sesuatu yang tidak beres, yang kaitannya masih dengan kejadian tragedi 2 warga yang meninggal secara misterius itu kemarin. Malam ketiga. Di malam selanjutnya, di malam ini ibu mendengar suara rintihan orang yang menangis yang berada di bagian belakang rumahnya. Saat itu bapak sedang ada di luar rumah karena sedang ngobrol dengan Raden Kunchoro. Ibu yang kebetulan penasaran, ia pun segera membuka pintu belakang rumah untuk memastikan siapa yang sedang menangis di belakang rumahnya. Saat ibu membukakan pintu belakang, tiba-tiba pandangan ibu tertuju pada seorang wanita yang sedang menggaruk-garuk perutnya, seperti tidak terima jika takdirnya hanya sampai saat itu saja. Ibu pun berteriak histeris di saat wanita itu menatap wajah ibu, sembari tersenyum sinis yang mengerikan. "Bapak!" Sontak saja, bapak dan Raden Kunchoro pun segera menuju ke bagian belakang rumah. Namun sayangnya saat itu ibu langsung pingsan karena ketakutan melihat sosok wanita itu yang merupakan korban dari sosok-sosok yang berasal dari alas wingit. Atas kejadian itu, bapak pun melaporkan hal ini pada sesepuh dari desa keesokan harinya. Bapak merasa jika kejadian ini ada kaitannya sama orang-orang yang sengaja menaruh ilmu sihir atau ilmu hitam pada orang-orang yang sudah meninggal. Bapak juga meyakini jika kedatangannya dari para sosok-sosok itu yang berasal dari alas wingit itu tanpa alasan. Itu artinya ada seorang yang memang bergerak di belakang ini semua. Setelah bapak mengatakan hal itu pada sesepuh desa, jawaban dari sesepuh desa benar-benar mencengangkan. Desa ini memang kadang sedang melakukan pembersihan. Pada dasarnya, di desa ini hanya berjumlah kurang dari beberapa orang saja. Jika memang lebih, maka ada sesuatu yang harus ditanggung. Bapak pun terdiam. Ia sempat berpikir, apa alasan utama dari desa ini hanya memiliki kurang dari 20 penduduk. Sesepuh itu mengatakan, desa ini merupakan desa terkutuk, desa yang tidak boleh dihuni oleh manusia. Mendengar jawaban singkat dari sesepuh itu, bapak kembali berpikir. Dalam pikiran bapak, jika desa ini terkutuk, maka ada sesuatu yang menjadi penyebab utamanya. "Mengapa desa ini bisa dikutuk, Bah?" tanya bapak. "Desa ini hanyalah sebuah alas yang tidak bernyawa. Mereka yang datang ke sini harus rela untuk melakukan pembersihan. Namun, saat itu, pembersihan yang dilakukan oleh orang pertama yang menempati desa ini belum sepenuhnya sempurna. Karena itulah, para penghuni alas wingitlah yang melakukan pembersihan dengan mengambil bayi-bayi yang akan terlahir." Setidaknya dengan perkataan yang baru saja dikatakan oleh bapak, sesepuh itu benar-benar menjaga rahasia. Itu artinya ada sesuatu yang tidak beres yang berasal dari perkataan sesepuh itu. Bisa juga karena memang adanya hal yang tidak perlu diketahui oleh bapak, atau karena memang ada latar belakang yang menjadikan sesepuh itu menutup mulut atas tragedi yang terjadi di masa lampau. 3 hari sudah kejadian yang aneh meneror pada bapak dan juga ibuku. Pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan di pikiran mereka berdua. Jika memang kematian kedua warga itu karena penghuni alas wingit, lalu mengapa sesepuh desa itu tidak memiliki solusi agar kejadian ini tidak terulang kembali? Bapak dan Raden Kunchoro pun mencari cara untuk membongkar sesuatu yang ada di desa ini. Pertama-tama, mereka berdua kembali menuju ke pemakaman 2 orang warga yang berada di jauh dari desa itu. Lalu mereka akan melihat apakah ada sesuatu yang menjanggal semenjak 3 hari dikuburkan. Dan faktanya memang benar. Kuburan dari 2 warga itu telah hancur dan dibongkar paksa oleh seseorang. Lalu yang lebih mengerikannya lagi, kedua jasadnya hilang tak berbekas. Yang tersisa hanyalah 2 kain kafan yang sudah penuh dengan darah dan lumpur yang menjadi satu. Bapak dan Raden Kunchoro pun semakin yakin terhadap apa yang dipikirkannya. Sesuatu yang berada di desa bukanlah sebuah kutukan semata yang dikatakan oleh sesepuh itu, melainkan ada seorang oknum yang sengaja menjadikan hal itu demi menjaga sesuatu yang tidak diketahuinya. Malam harinya bapak bersama Raden Kunchoro sengaja tidak tidur. Mereka berdua berniat ingin mengetahui apa yang terjadi di malam hari di desa itu. Tepat saat itu bapak dan Raden Kunchoro tidak sengaja melihat salah seorang warga yang keluar sembari membawa sebuah bungkusan berwarna hitam. Lalu orang itu menuju ke sebuah tempat yang ternyata berada dekat dengan keberadaan alas wingit. Bapak dan juga Raden Kunchoro pun akhirnya perlahan mengikuti orang itu.
Ketika orang yang mencurigakan itu telah tiba di sebuah tempat yang ia tuju, tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah pisau dari ikat pinggangnya dan perlahan menyesat tangannya dengan perlahan menggunakan pisau itu. Kengerian itu semakin bertambah ketika darah itu diteteskan ke sebuah kain berwarna hitam yang belum dipastikan isinya. Bapak dan Raden Kunchoro semakin dibuat penasaran oleh orang itu, sampai akhirnya momen yang ditunggu-tunggu akan tiba. Kedua tangan dari orang itu bergerak ke atas seperti sedang memanggil sesuatu. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh yang entah dari mana asalnya. Bukan hanya suara gemuruh saja yang membuat Bapak dan juga Raden Kunchoro terkejut, melainkan terpaan angin yang berasal dari tempat itu membuat keduanya merinding dibuatnya. Ritual masih berlanjut. Orang misterius itu bangkit dari duduknya. Ia kemudian melemparkan kain hitam itu di sebuah semak-semak belukar, hingga akhirnya pandangan Bapak dan juga Raden Kunchoro tertuju pada satu sosok yang keluar dari semak belukar tersebut. Sosok itu memiliki rambut yang sangat panjang hingga menutupi wajahnya. Tubuhnya tinggi dan memakai baju yang berwarna merah. Tak berselang lama Bapak dan Raden Kunchoro mendengar sebuah kalimat yang terucap dari pria itu. "Aku haturkan banyak terima kasih karena telah hadir, Nyai. 2 orang warga telah aku kerahkan padamu." Bapak dan Raden Kunchoro terkejut mendengar perkataan dari pria misterius itu. "Mas," tanya Raden Kunchoro, "dia pelakunya?" Tidak lama kemudian, pria itu menunduk seperti ingin meminta sesuatu pada sosok wanita berambut panjang itu. Tampak dengan jelas tangan dari sosok itu memegang kepala dari pria misterius itu. Ia seperti memberikan sesuatu pada pria itu. Entah apa yang diberikannya pada pria itu yang belum diketahui wajah dan perawakannya. Namun ada keyakinan dalam hati bahwa pria itu adalah dalang dibalik ini semua. Setelah ritual selesai, sosok wanita berambut merah pun menghilang bersamaan dengan munculnya kabut yang menutupi sekitaran. Namun yang aneh, sesaat sebelum kabut itu menghilang, pria itu menatap ke arah pepohonan, di mana tempat tersebut adalah tempat persembunyian dari Bapak dan juga Raden Kunchoro. Bapak yang mengetahui hal itu langsung menarik baju Raden Kunchoro. "Kenapa, Mas?" "Dia tahu kalau kita sedang mengawasinya." Bapak dan Raden Kunchoro pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Alih-alih mereka berdua bersembunyi lagi di tempat yang agak jauh dari tempat ritual itu. Tujuannya adalah untuk membuntuti kembali pria misterius itu. Anehnya, pria misterius itu tidak tampak lagi dan seperti mengambil jalur lain. "Mas, hilang kemana orang itu?" Bapak hanya diam. Ia masih meyakini jika pria misterius itu adalah pelaku dari pemanggilan para sosok yang berasal dari alas wingit. Bukan hanya itu saja, kalimat yang baru saja diucapkan dari pria itu seperti menandakan sebuah arti yang sangat dalam. Alasan mengapa sesepuh memberikan pantangan pada warganya adalah karena pria itu sendirilah dalang dibalik pembunuhan 2 orang warga yang kematiannya masih sangat misterius. Karena tidak ada lagi tanda-tanda dari kehadiran dari pria misterius itu, Bapak dan Raden Kunchoro akhirnya kembali ke rumah untuk beristirahat dan melanjutkan pelacakannya di hari esoknya. Keesokan harinya Bapak dan Raden Kunchoro kembali menelusuri setiap rumah warga. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa di balik orang yang menjalani ritual tersebut. Bapak dan Raden Kunchoro mengecek satu persatu rumah yang ada di desa itu, sampai akhirnya tindakan Bapak ini diketahui oleh sesepuh desa itu. "Apa yang sedang kalian lakukan?" tanya sesepuh itu pada Bapak dan Raden Kunchoro. Bapak dan Raden Kunchoro terkejut saat sesepuh itu mengatakan hal yang sangat tidak masuk akal baginya. "Kami baru saja menemukan sebuah petunjuk, Bah." "Petunjuk apa?" tanya sesepuh itu. "Semalam tadi, kami menemukan pria misterius yang ternyata memuja pada demit penjaga alas wingit." "Jelas, Bapak." Sesepuh itu menampakkan raut wajah yang kesal pada Bapak. Dia seperti tidak menerima apa yang baru saja Bapak katakan. "Sudah kubilang, jangan pernah memasuki tempat itu. Itu tempat terlarang," ucapnya dengan nada yang sedikit kesal. "Tapi Mbah, aku sudah bilang, tempat itu adalah tempat terkutuk. Jika kalian memasuki tempat itu, keturunan kalian akan terkena imbasnya," jelas sesepuh itu kepada Bapak. Bapak dan Raden Kunchoro hanya diam mendengar larangan dari sesepuh itu. Mereka pun kembali ke rumah dan menggagalkan rencananya untuk mencari tahu terkait pria misterius itu.
tepat di malam harinya saat Bapak dan Raden Kunchoro sedang berbincang-bincang di depan rumah. Mereka tidak sengaja melihat sesepuh itu berjalan untuk menuju ke alas wingit dengan langkah yang tidak biasa. Bapak dan Raden Kunchoro curiga. Mereka berdua pun kembali membuntuti orang-orang yang ingin memasuki alas wingit. Dengan langkah yang sedikit tergesa-gesa, sesepuh itu terkadang sering menengok ke arah belakang. Ia sangat waspada dengan apa yang dilakukannya itu. Bapak dan Raden Kunchoro terus mengamati sesepuh itu dari kejauhan. Mereka berdua tidak ingin kehilangan kesempatan ini untuk kedua kalinya. Hingga akhirnya ketika sesepuh itu tiba di alas wingit dan berhenti di sebuah pohon tempat di mana pria misterius itu melakukan sebuah ritual. Ia kemudian membuka tangan kanannya dan mengambil sebuah pisau yang ada di pinggang sebelah kanannya. Sembari mengamati sekitaran, sesepuh itu kemudian menyesat jarinya menggunakan pisau hingga berdarah. Dari itu ia minum sembari membacakan sebuah mantra khusus. Entah mantra apa yang ia baca, namun tindakan yang baru saja ia lakukan itu sama persis dengan yang dilakukan oleh pria misterius kemarin. Tak lama kemudian sesepuh itu mengangkat kedua tangannya. Ia bermaksud untuk mengundang sosok yang sama seperti yang dilakukan oleh pria misterius itu lakukan. Suara gemuruh pun terdengar dari sekeliling tempat di mana sesepuh itu melakukan sebuah ritual pemanggilan. Lalu hembusan angin yang berada di sekitaran datang dengan amat kencang hingga membuat tubuh dari sesepuh itu membentang. Tak berselang lama, ada gerakan aneh yang berasal dari semak belukar. Lalu muncullah sebuah tangan yang sama persis bentukannya seperti sosok wanita berambut panjang yang dipanggil oleh pria misterius kemarin hari. Bapak dan Raden Kunchoro langsung merasa ada yang tidak beres dengan sesepuh itu. Ia mengundang sosok itu sama seperti halnya pria misterius tadi. Tak lama kemudian, sesepuh itu menundukkan kepalanya. Sewaktu sosok yang berada di semak belukar itu keluar sepenuhnya. "Nyai, aku datang untuk memberikan pesan untuk Nyai." Sosok itu nampak kesal. Wajahnya berubah seketika ketika sesepuh itu menyampaikan sebuah kalimat yang kurang menarik baginya. "Ada 2 orang warga baru dari desa ini yang bertujuan untuk menghancurkan ritual kita, Nyai. Apa yang harus aku lakukan, Nyai?" Sosok itu kemudian memberikan sebuah tanda yang hanya bisa diketahui oleh sesepuh itu. Bapak dan Raden Kunchoro terus memperhatikan sesepuh dan sosok mengerikan itu. Tampaknya sesepuh itu juga adalah pelaku dari penumbalan 2 orang warga yang berada di desanya. "Baik, Nyai. Aku akan melakukan apa yang Nyai inginkan." Tak lama berselang muncul kabut yang datangnya entah dari mana. Lalu kabut itu menutupi sesepuh dan sosok itu hingga sosok itu menghilang dengan sekejap. Bapak yang mengetahui hal itu langsung menarik pasar Raden Kunchoro. Ia berniat untuk kabur dari tempat itu. "Mas, kita mau kemana, Mas?" "Kita harus lari dari desa ini. Lari. Kita akan ditumbalkan. Tapi Mas, bagaimana dengan nasib warga yang lain? Apa Mas gak kasihan dengan mereka?" Bapak langsung terdiam. Ia kembali memikirkan orang-orang yang masih berada di desa ini. "Aku akan menyelamatkan mereka. Tapi untuk sekarang, kita harus menghentikan sesepuh dan pria misterius itu. Jika tidak, akan banyak tumbal yang mati dengan sia-sia." Raden Kunchoro mengiyakan. Mereka berdua pun kembali ke rumah untuk menyusun strategi agar bisa menghentikan langkah dari sesepuh itu. Malam itu Bapak dan Raden Kunchoro telah mengetahui sisi buruk dan kejam dari sesepuh itu. Ternyata kematian dari para warga yang berada di desa ini adalah karena ulah dari sesepuh dan pria misterius itu. Bisa jadi keduanya sedang melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu, entah berupa praktek pesugihan, ngilmu, atau memang ada tujuan lain yang tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Keesokan harinya Bapak dan Raden Kunchoro kembali membahas tentang persoalan malam hari. "Mas, apa Mas yakin jika sesepuh itu ada kaitannya dengan pria misterius itu, Mas?" tanya Raden Kunchoro. "Aku yakin, tapi yang membuatku sangat kesal hanya satu." "Apa itu, Mas?" "Kita belum mengetahui siapa pria misterius itu." Tak berselang lama, terdengar suara teriakan dari para warga untuk menuju ke rumah Bapak. Mereka berduyun-duyun membawa senjata tajam, sembari meneriakkan sebuah kalimat yang menyuruh Bapak dan juga Raden Kunchoro untuk pergi dari desa ini. Bapak dan Raden Kunchoro terkejut saat melihat sesepuh itu berjalan untuk menuju ke rumah Bapak, tepat di belakang kerumunan para warga. Hingga akhirnya di saat mereka sudah berada tepat di depan rumah Bapak, sesepuh itu berjalan ke arah Bapak.
dan mengucapkan sesuatu pada Bapak. "Pergi dari sini. Kalian telah merusak kedamaian kami semua." "Maksud Mbah apa, Mbah?" "Kalian telah melanggar pantangan." Para warga yang tersulut oleh perkataan dari sesepuh memaksa pada Bapak dan juga Raden Kunchoro untuk segera pergi dari tempat itu. Tak ada yang bisa Bapak dan Raden Kunchoro lakukan saat itu. Mereka berdua hanya bisa terdiam sembari melihat sekitaran para warga yang pandangannya merasa aneh. Mulut-mulut mereka memang mengatakan seruan pada Bapak dan Raden Kunchoro untuk pergi, namun pandangan matanya yang berseri-seri seperti memberikan arti pada Bapak dan Raden Kunchoro akan sebuah makna yang sangat dalam. Para warga itu seperti ditekan oleh sesepuh agar mau mengusir Bapak dan juga Raden Kunchoro. "Pergi, kalian berdua harus pergi dari sini." Namun hati mereka membelot hal itu. Mereka seperti mengatakan, "Tolong jangan pergi, selamatkan kami." Begitulah kira-kira kalimat yang diucapkan oleh para warga. Namun hati mereka mengatakan hal lain yang hanya Bapak saja yang mengetahuinya. Bapak melihat dengan jelas akan paksaan yang dilakukan oleh sesepuh itu. Para warga menjadi alat untuk mengusir Bapak dan juga Raden Kunchoro karena sesuatu hal. Bisa jadi mereka semua yang berada di depan rumah Bapak ini adalah mereka yang kelak akan dijadikan tumbal selanjutnya oleh sesepuh desa ini. Pengusiran yang dilakukan oleh para warga pun akhirnya dituruti oleh Bapak dan juga Raden Kunchoro. Mereka milih untuk pergi dari desa tersebut untuk menghindari pertumpahan darah yang bisa saja terjadi karena hasutan yang dilakukan oleh sesepuh itu. Hari itu juga Bapak dan Raden Kunchoro mencari sebuah tempat yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat singgah atau mungkin tempat menetap mereka selamanya. Dalam hati Bapak, ia berkeinginan untuk menyelamatkan para warga yang masih terpasung di desa tersebut. Namun apa daya, sesepuh itu memiliki kuasa yang tiada bandingnya, yang mampu memperalat warga desa demi kebutuhannya dan menjadikannya sebagai boneka untuk menuruti segala kemauannya. Desa Alaswingit, desa yang berdiri di atas keberadaan banyak dedemit yang masih liar dan sering dijadikan sebagai wadah untuk kejahatan orang-orang yang memiliki banyak ambisi. Setelah Bapak dan Raden Kunchoro meninggalkan desa itu, para warga yang memang masih menempati desa itu hanya tertunduk lesu. Harapannya hancur, kehidupan mereka kembali tidak tenang. Akan banyak lagi korban yang berjatuhan. Terlebih semuanya bergantung pada sesepuh dan salah seorang yang belum jelas diketahui nama dan perawakannya dengan jelas. Sesepuh itu sendiri ternyata menganut kepercayaan terhadap sesembahan pada alam dan juga makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Ia juga sering melakukan ritual-ritual hari-hari tertentu untuk mengambil tumbal jika waktunya telah tiba. Saat bulan purnama mulai naik dan berwarna sedikit kemerahan cahayanya, sesepuh itu akan mengambil seekor anak kambing untuk dijadikan seserahan. Lalu ia akan menebas kepala kambing itu dan meminum darahnya hingga tidak tersisa lagi tetesan terakhir. Barulah tahapan terakhir yang nanti akan dilakukannya oleh sesepuh itu, yaitu melukai tangannya untuk memanggil nyai yang disebut-sebut sebagai penunggu dari hutan Alaswingit itu sendiri. Jika nyai sudah muncul, maka dilakukanlah kesepakatan dan perjanjian tertentu. Biasanya jika ada salah seorang warga yang memang sudah dijadikan sebagai target atau target tumbal berikutnya, alam akan menyaksikannya dan mengabulkan apa yang diinginkan oleh sesepuh itu sendiri. Terlepas dari keberhasilan ritual yang dijalankan, alam sendirilah yang akan menunjukkan pertanda-pertanda itu yang mengerikan seperti kematian puluhan burung walet dan lain sebagainya. 1 bulan kemudian. Sudah 1 bulan lamanya Bapak dan juga Raden Kunchoro meninggalkan desa itu. Mereka berdua sebenarnya ingin kembali ke sana untuk mengetahui apa yang sudah terjadi selama 1 bulan berlalu lamanya. Tidak ada kabar. Akan tetapi ibu melarang kepergian Bapak dan juga Raden Kunchoro untuk menuju ke desa Alaswingit itu. Ia merasa seperti memiliki firasat yang tidak baik di saat Bapak dan juga Raden Kunchoro pergi ke desa itu. "Pak, tolong jangan kembali lagi ke sana," pinta ibu. "Bu, aku dan juga Mas Kunchoro ingin menyelamatkan orang-orang yang berada di Alaswingit itu, Bu. Kalau tidak ditolong, mereka akan dijadikan tumbal berikutnya, Bu." "Jelas, Bapak." Ibu menggenggam erat tangan Bapak. Tampaknya ibu merasa khawatir dengan keadaan Bapak dan juga Raden Kunchoro jika mereka berdua kembali ke desa tersebut. "Aku merasakan firasat buruk, Pak. Jika Bapak pergi ke sana, ingat Pak, ini malam purnama. Kita nggak tahu apa yang terjadi di desa itu." "Bu,
Bapak akan baik-baik aja, Bu. Tapi apa yang akan Bapak lakukan? Bapak pun mengeluarkan sebuah keris kecil pemberian dari Kang Waris saat masih berada di rumah keluarga Ningrat. Tampaknya Kang Waris telah mempersiapkan ini semua untuk menjadikan Bapak lebih mandiri lagi dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Malam purnama yang disebutkan oleh ibu adalah malam di mana sesepuh itu akan melakukan ritual. Di malam itu sesepuh akan melakukan seserahan pada Nyai yang menjadi panutannya untuk mengabulkan segala permintaan yang dia inginkan. Tangan ibu perlahan melemas. Bapak tidak bisa melepaskan apa yang ingin membuatnya tenang, yaitu menolong para warga yang berada di desa itu. Bapak tidak ingin ada korban yang berjatuhan lagi karena kesalahan dirinya dan terlambat untuk memberikan pertolongan. Senyum manis Bapak mengakhiri pertemuan di hari itu. Bapak dan Raden Kuncoro bersikukuh untuk kembali ke desa Alaswingit dengan tujuan untuk menghentikan sesepuh itu dan menyelamatkan para warga yang masih berada di sana. Mereka berdua pun akhirnya berangkat tepat di saat matahari akan tenggelam. Riuh angin sore hari membuat perjalanan keduanya sedikit terganggu. Biasanya angin sekencang ini akan terjadi tepat di pertengahan tahun. Namun nyatanya, angin yang berhembus sedikit kencang ini sudah lahir di awal tahun. Tubuh keduanya terus menerobos masuk hingga menemui sebuah petilasan yang melambangkan sebagai batas desa mereka untuk menuju ke desa Alaswingit. Tampaknya Bapak baru menyadari jika desa Alaswingit sendiri bukanlah desa yang biasa yang sering dilalui oleh orang-orang. Kita sudah sampai. Malam ini adalah malam ritual dari sesepuh itu. Jika kita bisa menghentikannya, maka semua warga akan selamat dan kita bisa kembali ke sana. Mereka berdua pun memasuki desa tersebut sembari mengucapkan kalimat basmalah. Belum ada tanda-tanda dari kehadiran para warga yang berlalu lalang di sana. Namun Bapak dan juga Raden Kuncoro berniat menyamar agar tidak diketahui oleh para warga yang mungkin saja sudah mengenalinya. Keduanya pun menuju ke sebuah warung dengan mengenakan penutup mulut dan pengikat kepala. Keduanya nampak seperti musafir yang tengah tersesat dan butuh akan petunjuk jalan. Saat keduanya tiba di warung itu, mereka berdua melihat beberapa warga yang sedang bersantai sembari menyantap wedang dan merokok di sana. Bu, pesan kopi 2 bu, ucap Bapak. Anehnya saat Bapak mengucapkan kalimat itu, orang-orang yang berada di sana keheranan. Mereka seperti tampak asing melihat dua orang yang mulutnya tertutup menggunakan kain dan bagian dahinya diikat sebuah ikatan kepala yang berwarna hitam. Tak lama kemudian 2 gelas kopi panas pun diantarkan oleh pemilik warung itu. Ia menyuguhkannya tepat di depan Bapak dan juga Raden Kuncoro. Para warga yang masih duduk santai di tempat itu pun masih memperhatikan gerak-gerik Bapak dan juga Raden Kuncoro. Mereka seperti penasaran wajah dari kedua orang asing yang memasuki desanya dengan pakaian yang sedikit nyeleneh. Saat dimana Bapak ingin menyeruput kopi, ia kemudian membuka penutup mulutnya dan berusaha untuk sebisa mungkin untuk tenang. Takutnya jika wajah dan ekspresi Bapak terlihat sangat gugup dan mencurigakan, para warga di kampung itu tentu saja akan mengenalinya dengan cepat. Seruputan pertama kopi itu telah Bapak minum. Para warga masih memandangi Bapak dan juga Raden Kuncoro. Wajah mereka sangat penasaran. Namun lama-kelamaan mereka kembali sibuk dengan urusannya masing-masing. Sedangkan Raden Kuncoro ia hanya terdiam sembari memegangi kopi di tangan kanannya. Sambil menatap Bapak, Raden Kuncoro nampak gugup saat para warga selalu memperhatikan keduanya. Mas, aman kan? Aman. Raden Kuncoro pun menyeruput kopi tersebut tanpa rasa takut di saat dirinya kembali ditatap dengan tatapan yang tajam dari orang-orang yang ada di warung itu. Sampai akhirnya ketika waktu surup atau sorop telah tiba, para warga bergegas meninggalkan warung. Cepat pulang, sekarang purnama. Ibu pemilik warung juga meminta pada Bapak dan juga Raden Kuncoro untuk menghabiskan kopinya. Pak, cepat habiskan kopinya. Sebentar lagi purnama akan muncul, ucap ibu pemilik warung itu dengan wajah penuh kekhawatiran. Ada apa, Bu? Kok para warga seperti ketakutan dengan kedatangan bulan purnama? Tanya Bapak sembari menyeruput kopi dengan cepat. Ibu warung itu tidak berkata apa-apa. Justru ia meminta pada Bapak dan juga Raden Kuncoro untuk segera menghabiskan kopinya. Karena ibu warung itu tidak ingin menjawab, akhirnya Bapak dan Raden Kuncoro segera mencari surau atau musola untuk beristirahat. Mereka sengaja mencari surau atau musola agar mereka bisa beristirahat sembari mencari waktu yang tepat.
untuk membasmi sesepuh itu. Selama Bapak dan Raden Kunchoro menyusuri rumah-rumah milik warga, mereka berdua juga merasakan ketakutan yang sama seperti yang para warga takutkan. Suhu di waktu malam benar-benar berubah. Rasa dingin yang menusuk hingga ke tubuh mereka membuat keduanya segera mencari tempat untuk beristirahat. Belum lama dengan desiran angin yang tampak aneh, seperti bukan angin pada umumnya. Malam itu, di desa Alaswingit benar-benar sepi dan tidak ada pencahayaan, kecuali obor yang menyala di depan rumah masing-masing warga. Setelah mereka berdua berkeliling untuk mencari surau, akhirnya mereka menemukan sebuah surau yang letaknya sedikit jauh dari rumah mereka yang dulu. Karena Bapak dan Raden Kunchoro tidak banyak berbuat apa-apa, yang terjadi adalah mereka sendiri tidak memahami lokasi atau tempat-tempat yang ada di desa itu. Yang mereka ingat hanyalah Alaswingit yang berada di belakang rumah mereka, dan itu adalah satu-satunya tempat yang mereka ketahui. Purnama sudah naik ke wajah langit. Sentuhan warna dan cahayanya menerangi kegelapan malam. Putih dan merah yang tercampur menjadi satu. Kedua warna itu menjadikan bulan purnama malam ini memberikan arti dan makna tertentu. Bapak dan juga Raden Kunchoro terus terjaga. Mereka selalu waspada, jangan sampai ada korban selanjutnya, yang tentu saja akan membuat mereka semua terhenti. Sampai di sini saja. Prioritas mereka adalah para warga dan mencegah ritual dari sesepuh itu terjadi. Namun mereka berdua lupa jika ada salah seorang lagi yang sampai sekarang belum tahu keberadaannya dan siapa dia sebenarnya. Dengan hal semacam itu, Bapak kira menarik pelatuk di atas senjata yang mematikan memang diperlukan. Jika nanti ada salah seorang warga yang mencurigakan dan benar-benar ingin menggagalkan rencananya, bisa jadi orang itu adalah orang yang selama ini berada di balik layar itu sendiri. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Bapak dan Raden Kunchoro masih memperhatikan rumah-rumah warga. Mereka berdua belum mengetahui apapun atau merasakan apapun yang terjadi pada waktu itu juga. Hanya saja mereka berdua tampak sedikit curiga dengan sesuatu yang berada di salah seorang rumah warga. Bapak dan Raden Kunchoro menyadari ada yang tidak beres dengan sesosok bayangan hitam dengan mata yang merah menyala sedang menengok ke arah kanan dan kiri. Kecurigaan itu semakin membesar ketika sesepuh itu keluar tepat di saat bayangan hitam itu mundur ke arah belakang. Sesepuh itu membawa sesuatu yang berada di tangannya. Keyakinan Bapak semakin menguat ketika ada tetesan seperti air yang berjatuhan secara perlahan di tanah. Itu kepala kambing, ucap Bapak pada Raden Kunchoro. Kepala kambing? Untuk apa, Mas? Ritual kali ini menggunakan kepala kambing. Loh, bukannya kemarin-kemarin menggunakan bayi, Mas? Dan juga manusia. Bapak hanya diam. Ia masih fokus dengan apa yang berada di hadapannya kali ini. Tampaknya bayangan hitam itu menjadi pelengkap dari sesepuh agar bisa mengetahui apa yang sedang terjadi saat itu juga. Bapak tertegun saat itu. Ia menyadari jika sesepuh itu benar-benar selangkah lebih maju dibandingkan dengan pemikiran dan langkah yang telah lama ini diperhitungkan. Sembari menetap sesepuh itu berjalan untuk menuju ke Alaswingit, Bapak dan Raden Kunchoro segera membututinya dari belakang. Tak ada waktu lagi. Ketika purnama berada tepat di atas kepala, maka ritual itu dimulai dengan sendirinya. Saat Bapak dan juga Raden Kunchoro mendekat ke arah Alaswingit, Bapak dan Raden Kunchoro terkejut ketika mendengar seseorang yang sedang menyenandungkan sesuatu. Suaranya seperti berupa penghormatan pada sesepuh itu sendiri karena telah mendatangi Alaswingit. Namun ada yang membedakan di saat dimana Bapak dan juga Raden Kunchoro mulai memperhatikan suara-suara yang entah dari mana asalnya. Saat dimana sesepuh itu mulai menuju ke salah satu pohon di sana, tiba-tiba dari semak belukar keluar puluhan sosok dengan pakaian yang sangat menyeramkan. Rata-rata mereka mengenakan kain kafan yang sudah kotor dan lusuh keadaannya. Wajah mereka tidak lagi ada yang jelas dan sempurna. Tak lama kemudian, saat bulan purnama sedikit lagi berada di atas kepala, tiba-tiba kedua tangan dari sesepuh itu mengambil sesuatu dari karung. Dan benar saja, benda yang ada dalam karung itu adalah kepala kambing yang ia dapatkan untuk menjalani ritual. Perlahan kepala kambing itu ia arahkan ke atas. Tetesan demi tetesan membasahi wajahnya. Ia nampak senang tatkala darah itu mulai mengalir dan masuk perlahan ke mulutnya. Sosok-sosok yang berada di sekitarnya perlahan mendekati. Mereka kemudian menundukkan tubuhnya seolah-olah tuan mereka sedang berada di hadapannya. Tunduklah, semua para demi di Alaswingit.
Aku akan menjadi orang hebat yang tidak akan bisa terkalahkan. Aku akan bangkitkan Nyai agar bisa memberikan kekuatan lebih padaku. Tangan bapak sudah mulai gatal. Ia ingin mengeluarkan sebuah keris kecil pemberian Kang Waris agar bisa membatalkan hal tersebut. Namun saat bapak ingin keluar dari tempat persembunyiannya, tiba-tiba ada sebuah pisau yang menancap tepat di atas kepala sesepuh itu. Pisau itu berasal dari belakang mereka, dan tentu saja ini sangat aneh dan mengerikan. Sesepuh itu teriak kesakitan. Ia kemudian menarik pisau yang tertancap di kepalanya hingga membuat darah segar mengalir dengan deras. Ia pun berteriak kesakitan sembari mencela, mengumpat dan memaki-maki orang yang baru saja melemparkan pisaunya itu tepat di kepalanya. Bajingan! Siapa yang melakukan ini? Tak lama kemudian, Bapak dan Raden Kuncoro merasakan hawa membunuh yang sangat besar. Mereka berdua merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang menjadikan tubuh keduanya seolah-olah tidak bisa bergerak sama sekali. Langkah dari orang itu dibarengi dengan tepuk tangan yang dibuat secara perlahan. Bagus. Jadi Simbah mau jalani ritual ini agar menjadi orang yang sangat kuat. Dan benar saja, hal itu akan terjadi. Pria itu mendekati Simbah sembari menahan rasa sakit. Dinginnya bahasa dan cara pria itu berbicara menjadikan ia sangat misterius. Mas, bukankah orang itu? Benar, orang itu adalah orang yang kita cari. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Mas? Bapak masih berpikir sejenak. Ia tidak ingin terburu-buru, karena memang situasinya menjadi berbeda. Setelah dimana Bapak mulai menyadari sedikit demi sedikit terkait teka-teki ritual itu, ia pun berencana untuk menusuk pria misterius itu dari belakang. Namun tindakan yang dilakukan oleh pria misterius itu pada sesepuh merupakan pilihan yang tepat. Ia kemudian menarik paksa kepala kambing itu. Lalu ia arahkan kepala kambing itu ke atas hingga membuat darahnya mengalir hingga masuk ke dalam mulut. Tak berselang lama, pria misterius itu akhirnya meminta pertolongan pada penunggu dari alas wingit yang sangat ditakuti oleh banyak warga. Sosok itu adalah Nyai. Pria itu mengundang Nyai dan meminta sesuatu darinya. Nyai, aku datang. Akulah orang yang melakukan ini semua. Setelah pria itu mengucapkan hal yang mengerikan, tiba-tiba sesepuh itu berusaha untuk menggagalkan ritual. Ternyata pria misterius itu berkhianat. Ia lebih tahu dulu terkait rencana-rencana yang ingin dijalankan oleh sesepuh itu demi kepentingannya semata. Dengan menggagalkan ritual itu sendiri, maka keuntungan berpihak pada pria misterius itu sendiri. Setelah kedua tangannya diangkat, tiba-tiba dari semak belukar muncullah sesosok yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Sosok Nyai dengan tubuh yang sedikit besar dan tinggi, lalu rambutnya yang panjang membuat sosok itu sangat mengerikan. Tak lama kemudian, sosok itu menarik paksa tubuh sesepuh. Ia bermaksud untuk menjadikan sesepuh itu sebagai tumbal dari ritual ini. Teriakan demi teriakan terus diagungkan oleh sesepuh itu hingga membuat tubuhnya ditarik menuju ke semak belukar. Tampaknya sesepuh itu sudah dijebak oleh pria misterius tadi. Teriakannya semakin menghilang. Sepertinya pria misterius itu sudah tahu langkah selanjutnya dari sesepuh itu sendiri. Tidak berselang lama, pria misterius itu menghilang di saat kabut menutupi pandangan mereka. Bapak dan juga Raden Kuncoro pun segera meninggalkan desa itu. Mereka berdua tidak berkeinginan untuk menanggung resiko semacam ini. Alhasil mereka berdua pun segera pergi dari desa tersebut. Malam itu juga Bapak dan juga Raden Kuncoro telah mengetahui siapa pelakunya. Pelakunya adalah orang yang berada di belakang dari sesepuh itu. Dengan begini Bapak dan juga Raden Kuncoro pun berkeinginan untuk meninggalkan desa tersebut. Mereka akhirnya paham mengapa alas wingit sendiri sangat mengerikan dan dijadikan sebagai tempat penumbalan. Itu dikarenakan masih ada orang-orang yang masih berkecimpung dalam dunia seperti ini dan membanggakan apa yang dimilikinya dengan cara melakukan ritual-ritual tertentu. Kematian dari sesepuh desa itu penuh dengan kebingungan para warga. Mereka semua terkejut saat mendapati jasad dari sesepuh itu berlumurkan penuh darah dan beberapa goresan luka di bagian perut seperti bentukan cakaran. Semua diam dan terbungkam. Tidak ada yang ingin ikut campur atas kematian dari sesepuh dari desa itu sendiri. Para warga menyebutkan sesepuh itu dengan nama Mbah Jayo. Dia adalah orang pertama yang menempati alas wingit, bersamaan dengan seorang anaknya yang menurut para warga, anak itu hilang saat bermain-main
di sekitaran Alas Wingit. Ada yang mengatakan jika anak dari Mbah Jayo ini sudah diambil oleh para penghuni Alas Wingit. Dan tentunya alasan mengapa Mbah Jayo sendiri menumbalkan banyak bayi dan juga orang-orang yang berada di desanya adalah karena ini, sebagai bentuk penangguhan dari Mbah Jayo sendiri agar anaknya bisa kembali ke alam manusia. Kematian Mbah Jayo benar-benar diperlakukan tidak selayaknya manusia. Tidak ada para warga yang mau memandikannya, mengkafaninya, atau bahkan mungkin mereka tidak mengetahui kepercayaan apa yang dianut oleh Mbah Jayo sendiri. Mereka hanya menguburkan Mbah Jayo seperti layaknya orang meninggal pada umumnya. Sebenarnya para warga di sini tidak tega melihat dengan apa yang mereka lakukan pada Mbah Jayo. Namun para warga memang sudah mengetahui sifat dari Mbah Jayo yang buruk itu. Mereka tidak ingin terlalu dalam untuk mengetahui penyebab dari kematian Mbah Jayo. Semenjak kematian Mbah Jayo, kehidupan di desa itu menjadi aman. Para warga bebas untuk melakukan apapun dan sudah tidak takut lagi akan rumor-rumor yang beredar terkait Alas Wingit. Mereka hidup secara damai tanpa rasa ketakutan yang terkadang sering digandrungi dengan para penghuni dari Alas Wingit yang mengerikan itu. Dengan kedamaian yang sudah tercipta, akhirnya Bapak pun meminta pada Raden Kunchoro berserta dengan yang lainnya untuk kembali ke desa itu. Awalnya mereka semua tidak setuju. Alasannya adalah karena desa itu sudah bukan lagi tempat yang memberikan hak kehidupan yang selayaknya seperti apa yang mereka inginkan. Namun Bapak sendiri menjelaskan bahwa semenjak kematian Mbah Jayo, para warga sudah bisa menerima orang-orang luar untuk bermukim di desa itu. Semakin ditekan, Ibu dan Raden Kunchoro serta istrinya semakin ragu. Mereka bertiga seperti tidak sepakat dengan keputusan tiba-tiba yang diambil oleh Bapak untuk kehidupan selanjutnya. Mungkin Bapak lupa terkait salah seorang yang dibalik tragedi kematian Mbah Jayo itu. Iya, pria misterius itu. Dia belum diketahui keberadaannya semenjak kematian Mbah Jayo sendiri. Apa mungkin dia bersembunyi sejenak untuk mengatur ritme strategi yang tepat ketika nanti tiba waktunya? Bapak pun kembali menegaskan pada Ibu Raden Kunchoro dan juga istrinya, kita mungkin belum tahu siapa pelakunya itu, namun ada beberapa kemungkinan jika dia akan kembali ke desa itu. Jelas Bapak. Maksud Mas Arto? Tanya Raden Kunchoro. Jika dia memang seorang warga dari desa itu, tentunya dia akan kesulitan, karena desa itu semakin hari akan semakin banyak pendatang. Rumor dari Alas Wingit juga akan tenggelam dengan sendirinya. Raden Kunchoro mengangguk paham. Ia mengerti apa yang dimaksudkan oleh Bapak terkait langkah-langkah yang bakal diambil oleh pria misterius itu setelah kematian Mbah Jayo. Kita harus segera menempati tempat di desa itu. Kita masih belum aman dari kejaran Raden Angkoro dan yang lainnya. Memang benar, Bapak masih waspada akan kehadiran dari Raden Angkoro dan yang lainnya. Bapak rasa desa itu sangatlah aman dari kejaran orang-orang yang ingin membunuh seluruh anggota keluarga Ningrat. Alhasil dengan penekanan yang diberikan oleh Bapak, Raden Kunchoro pun menyetujuinya untuk kembali ke desa itu. Mereka pun segera meninggalkan tempat yang sekarang mereka tepati, guna menuju ke tempat yang memang sudah ada di desa itu. Entah mengapa, saat pemberangkatan ke desa itu, lagi-lagi keanehan terjadi pada ibu. Ibu seperti tidak yakin jika menempati desa itu kembali. Namun apapun itu, ibu tetap menghormati keputusan Bapak, dan memang benar, tujuan dari Bapak sendiri adalah menghindari kejaran Raden Angkoro beserta dengan antek-anteknya. Setibanya di desa itu, Bapak dan yang lainnya terkejut. Mereka seperti melihat keajaiban yang langka dari desa itu sendiri. Desa yang dulunya sebagai desa mati, kini berubah menjadi desa yang penuh dengan kehidupan. Orang-orang di sana menjadi sangat ramah. Banyak pendatang juga ditawarkan oleh orang-orang desa untuk mampir ke tempatnya. Tak lain dan tak bukan adalah Bapak dan juga Raden Kunchoro beserta dengan yang lainnya. Pak, silakan Pak mampir ke tempat kami, ucap seorang wanita dengan sangat ramah. Awalnya Bapak menolak, namun karena tidak enak dengan tawaran yang hangat itu, akhirnya mereka pun menerima tawaran itu. Bapak dan yang lainnya disuguhkan teh hangat manis beserta dengan ketan goreng yang dibuat sendiri oleh wanita itu. Ngomong-ngomong, kalian semua pendatang dari mana? Tanya wanita itu. Kami itu sebenarnya sudah pernah menempati desa ini, Bu. Tapi karena memang dulunya ada masalah, akhirnya kami pergi menempati desa ini, ucap Raden Kunchoro dengan polosnya. Masalah? Masalah apa?
Raden Kuncoro pun menatap wajah bapak. Ia seperti kebingungan untuk menjelaskan inti masalah yang dimaksud oleh Raden Kuncoro. Itu berasal dari saat kami mendapati ada keanehan yang terjadi di desa ini, Bu. Sampai akhirnya ada salah seorang yang memang menubalkan banyak warga hanya demi kepuasan dirinya. Jelas bapak. Maksudnya Bajaya. Bapak dan Raden Kuncoro pun terkejut. Ternyata rumor tentang Bajaya sudah tersebar luas dan diketahui oleh orang-orang yang mungkin bapak sendiri belum mengenal wanita ini. Kamu mengenal Bajaya? Tanya ibu. Wanita itu tersenyum. Ia kemudian memperlihatkan lengan tangan kanannya yang penuh dengan luka akibat memiliki konflik yang sama seperti Bajaya. Kurang lebih 2 tahun sebelum terjadinya kasus besar-besaran yang terjadi di desa ini, aku sendiri adalah korban yang sama. Bajaya itu sempat ingin memperkosaku hanya untuk menebus tawaran yang diminta oleh penghuni alas wingit itu sendiri. Jelas wanita itu. Penuturan dari wanita itu membuat mereka yang berada di tempat duduk langsung terkejut. Pasalnya satu masalah dan keburukan dari Bajaya itu sendiri sudah terungkap dengan sendirinya. Lalu, apa yang dilakukan olehmu saat Bajaya memaksa melakukan itu? Tanya ibu. Wanita itu sejenak meminum terlebih dahulu. Tampaknya akan ada penjelasan yang semakin lebar terkait Bajaya, penumbalan desa dan alas wingit. Aku itu sebenarnya sama seperti kalian. Aku melarikan diri ke tempat yang jauh dari desa ini. Tujuanku adalah untuk bisa terhindar dari kejaran Bajaya. Ternyata bukan bapak dan yang lainnya saja yang melarikan diri dari kejaran Bajaya. Ada juga beberapa warga yang melarikan diri semenjak mengetahui aksi buruk yang dilakukan oleh Bajaya. Suasana menjadi hening sejenak. Bapak mencoba mencari topik segar yang lainnya agar bisa mengalihkan pembahasan yang sangat sensitif itu. Ngomong-ngomong, suamimu mana? Tanya bapak pada wanita itu. Suamiku itu biasanya pulang malam. Ia bekerja di luar desa. Jelas wanita itu. Bapak mengangguk paham. Itu berarti di saat wanita itu pergi melarikan diri, sang suami menetap di rumah untuk menjaga rumah dan juga memberikan kehidupan pada wanita itu. Panggil aku Arumi. Kalau kalian butuh apa-apa, kalian bisa mampir ke rumahku. Senyum manis Arumi pada bapak dan juga yang lainnya. Alhasil mereka pun saling memperkenalkan diri satu sama lain untuk menciptakan keakraban di antara mereka. Sambil menyantap ketan goreng dan membahas yang lainnya, mereka pun akhirnya bisa akrab layaknya ikatan saudara.